Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang analisis prospektif. Ya, analisis prospektif ini apa sebetulnya tujuannya? Pertama, menjelaskan pentingnya analisis prospektif. Berikutnya, menjelaskan proses untuk memproyeksikan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Berikutnya adalah membahas dan mengilustrasikan pentingnya analisis sensitivitas. Berikutnya lagi adalah menjelaskan implementasi proses proyeksi untuk penilaian efek ekuitas. Yang terakhir adalah membahas konsep penggerak nilai dan pembalikan ke tingkat keseimbangan jangka panjang. Perlu Anda ketahui poin yang ketiga dan keempat itu akan dibahas di chapter terakhir bukunya Subramanyam. Jadi kita tidak akan membahas di chapter ini ya. Emphasize kita adalah di poin yang kedua, memproyeksikan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Apa sih sebetulnya analisis prospektif ini ya? Analisis prospektif dilakukan sebab laporan keuangan merefleksikan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Jadi kalau Anda belajar dari fundamental accounting sampai dengan belajar financial statement analysis, itu Anda dituntut atau Anda merekam semua transaksi atau semua aktivitas ekonomi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian dibuat laporan atau melaporkan ya. Melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan. Analisis prospektif meliputi proyeksi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Berikutnya, analisis prospektif juga dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas untuk mendanai pertumbuhan perusahaan. Yang terakhir adalah analisis prospektif berguna untuk kreditur dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran hutang. Jadi, kreditur ini pihak bank itu wajib untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan yang akan menerima pinjaman. Karena apa? Karena dari laporan keuangan perusahaan bisa dibuat analisis atau bisa memproyeksikan bagaimana kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Ya. Nah, proses proyeksi ini nanti akan dimulai dari proyeksi laporan laba rugi. Keywords-nya kalau proyeksi laporan laba rugi adalah bagaimana Anda menentukan tingkat pertumbuhan perusahaan. Jadi tingkat pertumbuhan perusahaan itu maksudnya adalah kalau penjualan tahun 2019 itu tumbuh 2%, bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan pendapatan di tahun 2020 dan seterusnya. Nah, analisis lebih terperinci akan menggabungkan informasi sebagai berikut. Jadi, informasi-informasi untuk memproyeksikan laporan keuangan itu juga sangat penting. Yang poin pertama atau informasi yang pertama adalah informasi tentang kondisi makroekonomi. Jadi, analisis ini yang dilakukan perlu menggabungkan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan secara keseluruhan dalam perekonomian dan pertumbuhan yang diharapkan dari penjualan retail. Jadi bagaimana kondisi makroekonomi saat ini? Bagaimana pertumbuhannya? Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Bagaimana tingkat inflasi? Seberapa tinggi tingkat suku bunga? Bagaimana tingkat exchange rate atau tingkat kurs falas ya? Itu sangat penting untuk menganalisis. Berikutnya adalah landscape kompetitif. Ya, menganalisis kondisi kompetitor. Hal ini akan mempengaruhi proyeksi jumlah demand atas produk. Jadi ini saya berikan contoh seperti perusahaan food and beverage. Perusahaan food and beverage itu saat ini yang fast food ya. Yang fast food ada McDonald's, ada KFC, ada Pizza Hut, ada Burger King, ada apa lagi? Texas ya. Dari situ, misalnya Anda bermain atau perusahaan Anda berada di dalam posisi food and beverage yang khusus di fast food. Anda bisa melihat atau Anda bisa menganalisis kondisi kompetitor, perusahaan kompetitor. Misalnya kalau Anda pegang KFC, Anda menganalisis itu McD. McD itu mau ngeluarin produk apa tahun 2021? Apakah ada produk yang baru dari McDonald's? Kemudian berikutnya,
bagaimana kondisi keuangannya McDonald's, kira-kira kolaps nggak gitu ya. Kalau misalnya nggak kolaps, oh ya berarti saya harus kreatif. Kalau misalnya McDonald's punya varian baru, Anda juga harus buat varian baru. Supaya apa? Supaya produk Anda kompetitif di pasar. Supaya produk Anda itu dilirik di pasar. Itu harus ya. Nah, berikutnya, kalau ini adalah kita mulai di proses perhitungan ya. Jadi kita akan masuk di dalam rekaman yang baru. Ini recording saya akan saya akhiri, nanti kita ketemu di recording berikutnya.